Assalamualaikum semua. Selamat datang di Pojok Baca Ikhlas Marlis. Di sesi jawab pertanyaan siswa. Seorang siswa bertanya, "Pak, kenapa MBG bisa beracun?" 3 hari yang lalu, teman saya di India mengundang saya untuk pergi ke sana. Saya pun memutuskan untuk berangkat ke sana melalui Google Earth. Singkatnya, saya pun tiba di India. Saya disambut dengan sangat hangat oleh teman saya. Lalu dia mempersilahkan saya masuk ke rumahnya. Saya melihat jalanan di India sangat kotor dan penuh dengan tinja sapi maupun manusia. Tetapi ketika saya tiba di rumah beliau, saya tidak menyangka framing-framing buruk yang dilontarkan kepada orang India selama ini sebagai orang yang jorok, ceroboh dan sebagainya, ternyata itu tidak benar. Ketika saya tiba di rumah teman saya melihat teman saya semua peralatannya bersih, tidak ada sampah sedikit pun di rumahnya, debu pun tidak ada. Orang India itu sangat pembersih. Tetapi bersihnya hanya di dalam rumah. Ketika sampah sudah di luar rumah, itu bukan lagi tugas mereka. Itu tugas dari kasta terendah, yakni kasta Dalit, yang bertugas untuk membersihkan kotoran mereka, sampah-sampah mereka, dan segala macam. Orang India, video yang beredar selama ini memframing orang India itu orang yang sangat ceroboh, karena seperti di video yang ini nanti ditampilin. Kenapa orang India seperti itu? Karena orang India mempercayai filosofi Ayurveda. Apa itu filosofi Ayurveda? Bahwa di setiap jari, ibu jari sampai kelingking memiliki 5 elemen alam. Ketika seseorang menyentuhkan 5 elemen alam ke makanan, baik untuk dimakan secara pribadi maupun untuk orang lain, maka orang tersebut akan hebat, kuat, dan tahan dari berbagai penyakit. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Dewan Penelitian Sains Shekhar Mande, yang mengatakan orang-orang yang negara yang memiliki penghasilan kecil dan orang-orang yang miskin cenderung memiliki imun yang kuat. Hal itu didukung oleh fakta bahwa ketika wabah COVID-19 menyerang dunia, seluruh dunia panik dan mengalami kematian secara drastis untuk masyarakatnya. Tetapi di India, kematian akibat COVID itu sangat rendah. Dari masyarakat yang sangat banyak, hanya sepersekian persen yang meninggal dunia. Hal ini membuktikan bahwa orang India itu kebal terhadap penyakit. Hal ini tentu didukung oleh fakta bahwa orang India itu makan makanan yang notabene telah terkontaminasi oleh berbagai bakteri. Ketika seseorang makan dari makanan kotor yang telah terkontaminasi, basi ataupun jahat ataupun buruk secara penyajian, maka toleransi perutnya terhadap makanan tersebut sudah sangat kuat. Oleh sebab itulah bahkan COVID-19 sekalipun tidak mempan, demam tidak mempan, sakit kepala tidak mempan, dan sebagainya. Bukan rahasia umum lagi ketika kita mengetahui orang India itu makan makanan yang notabene kotor dan telah terkontaminasi oleh berbagai bakteri akibat penyajian yang buruk. Ketika seseorang makan dari makanan yang notabene telah terkontaminasi secara penyajian, secara penyimpanan, dan segala macam, maka orang tersebut toleransinya terhadap penyakit itu cenderung kuat. Diare tidak mempan, demam tidak mempan, bahkan COVID sekalipun tidak mempan terhadap orang tersebut. Lalu apa korelasinya dengan MBG? Kenapa siswa bisa keracunan? Saya punya beberapa hipotesis. Dari sudut pandang siswa, kenapa siswa bisa keracunan? Hipotesis yang pertama, karena siswa tersebut toleransinya terhadap makanan itu rendah. Ada beberapa daerah di Indonesia yang makanannya itu
difermentasi seperti tempuyak, cencalo, rusep, tapai, dan segala macam. Ketika siswa tersebut sering memakan makanan seperti itu, yang notabene difermentasi, botok, apa dan segala macam, maka ketika dia dihadapkan oleh MBG yang agak-agak basi, agak-agak asam rasanya, telah terkontaminasi oleh beberapa bakteri, maka toleransi siswa tersebut terhadap makanan kuat. Ketika toleransinya terhadap makanan kuat, maka siswa tersebut terhindar dari keracunan. Hipotesis yang pertama, mungkin siswa yang terkontaminasi, siswa yang tidak kuat toleransinya terhadap MBG yang cara penyajiannya tidak baik, itu mungkin mereka tidak terbiasa dengan makanan-makanan yang berbasis fermentasi. Hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, dari sudut pandang dapur ahli gizi yang berada di dapur MBG. Hipotesis yang kedua, mungkin makanan tersebut telah terkontaminasi berbagai bakteri, misalnya bakteri E. coli, bakteri Salmonella, yang menyerang sistem pencernaan manusia. Ketika manusia sistem pencernaannya terserang, maka manusia tersebut akan mengalami sakit perut dan kram-kram yang luar biasa yang tidak bisa tertahankan. Hipotesis yang ketiga, yakni berkaitan dengan pengolahan, penyajian, dan penyimpanan. Ada beberapa makanan yang tidak bisa dipanaskan beberapa kali. Mungkin ada sayur yang dipanaskan beberapa kali, sehingga hal tersebut memunculkan racun, memunculkan zat kimia berbahaya di makanan tersebut. Yang kedua, mungkin cara penyajian yang kurang tepat. Ada beberapa makanan yang disajikan, menurut saya pribadi, tidak begitu bergizi. Apa contohnya? Bakso. Karena di dalam bakso tidak sepenuhnya mengandung protein, tetapi mengandung banyak tapioka dan rempah-rempah, dan bukan rempah sih, MSG, dan segala macam. Apakah hal tersebut baik untuk pencernaan? Tidak begitu baik menurut para ahli gizi. Dan yang ketiga, penyimpanan. Mungkin makanan tersebut beracun diakibatkan penyimpanan yang terlalu lama di dapur MBG, tidak diolah secepatnya. Hal tersebutlah yang memunculkan zat kimia berbahaya. Ini bukan berarti saya mengajak untuk gaya hidup kotor agar beradaptasi dengan makanan yang buruk. Tetapi kita harus cerdas. Jagalah kebersihan secara internal maupun eksternal. Secara internal, maka rajin-rajinlah berolahraga dan rajin-rajinlah beribadah, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk faktor eksternal, pilihlah sumber makanan yang tepat, pilihlah pengolahan makanan yang tepat, pilihlah penyajian makanan yang tepat, dan pilihlah makanan yang mengandung berbagai serat dan vitamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian saya kurang akurat, silakan ditambahkan, dan silakan dikomentari, dan silakan tambahkan hipotesis kalian apabila kurang. Yuk sama-sama kita berdiskusi dalam rangka membangun daya pikir yang kuat dan unggul. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.